Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan landasan teoritis penelitian kuantitatif. Sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Landasan teoritis penelitian kuantitatif ini merupakan bab kedua dari proposal penelitian kuantitatif. Jadi di akhir video pembelajaran nanti ada dua hal yang saya harapkan bisa kita capai. Yang pertama, kita memahami bagian-bagian dari landasan teoritis penelitian kuantitatif. Yang kedua, kita mampu membuat atau minimal memulai membuat bab 2 dari penelitian kuantitatif. Setelah kita mampu membedakan bagian-bagiannya atau mengetahui bagian-bagiannya, maka yang kedua adalah kita mampu membuatnya menjadi sebuah penelitian kuantitatif, yaitu membuat bab 2-nya. Dua hal itu yang kita capai melalui proses pembelajaran video ini. Kita lihat apa pengertian landasan teoritis penelitian itu menurut beberapa ahli. Pengertian landasan teori atau landasan teoritis menurut ahli yang pertama, kumpulan teori-teori relevan yang dapat digunakan peneliti untuk menjelaskan terkait variabel penelitian. Lalu teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang telah dibuat atau dijadikan hipotesis. Yang pertama. Yang kedua, berbagai macam rangkuman teori dari berbagai sumber terkait topik penelitian. Yang ketiga, kumpulan sejumlah teori menurut para ahli dari berbagai referensi dan literatur ilmiah yang relevan dengan variabel atau topik penelitian. Dari tiga penjelasan ini, saya simpulkan bahwa landasan teori itu adalah kumpulan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian kita dan dikaitkan secara ilmiah atau literaturnya berkaitan dengan literatur yang ilmiah. Jadi saya ulangi kembali, kumpulan teori-teori yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian kita yang referensinya atau literaturnya secara ilmiah. Nah, secara ilmiah yang bagaimana? Kita bisa lihat secara ilmiah adalah buku atau e-book. Tidak semua buku atau e-book bisa dijadikan literatur. Hanya buku atau e-book yang ber-ISBN saja yang bisa dijadikan literatur. Terkecuali adalah kitab suci Al-Quran dan hadis. Hadis Rasulullah kalau dibukukan itu bisa dijadikan sebagai teori. Al-Quran juga bisa dijadikan teori. Walaupun tidak ber-ISBN. Lalu yang berikutnya selain buku dan e-book, jurnal. Jurnal-jurnal bisa kita jadikan sebagai landasan teori, tetapi tidak semua jurnal bisa dijadikan teori. Hanya jurnal-jurnal yang terakreditasi yang bisa dijadikan teori. Yang berikutnya selain jurnal adalah situs atau website. Tidak semua website bisa digunakan dijadikan teori atau memiliki landasan ilmiah atau memiliki referensi ilmiah. Website-website yang bisa dijadikan teori adalah website-website pemerintah atau situs-situs terpercaya. Kalau blogspot itu tidak disarankan dijadikan teori. Blogspot bukanlah sebuah teori. Yang berikutnya adalah ensiklopedia bisa dijadikan teori. Nah, yang tidak bisa dijadikan teori adalah Wikipedia. Karena ada beberapa pernyataan dari Wikipedia itu yang tidak bisa dibuktikan keilmiahannya atau tidak memiliki dasar keilmiahan. Ingat, Wikipedia tidak bisa dijadikan teori. Yang berikutnya, blogspot tidak bisa dijadikan teori. Ya, kenapa blogspot tidak bisa dijadikan teori? Karena blogspot itu kebanyakan ditulis oleh orang-orang yang tidak memahami teori-teori tersebut. Ya, kebanyakan seperti itu. Lalu situs yang mana yang boleh? Situs-situs seperti situs berita, kompas.com, cnn.com itu bisa. Atau situs-situs pemerintah itu bisa dijadikan teori, landasan teori.
Apa perbedaan ensiklopedia dengan Wikipedia? Ensiklopedia berisi kumpulan teori-teori yang bisa dibuktikan keilmiahannya, itu ensiklopedia. Lalu kalau Wikipedia, kumpulan pernyataan-pernyataan yang belum bisa dibuktikan keilmiahannya. Bedakan Wikipedia dengan ensiklopedia. Yang tidak boleh Blogspot dan Wikipedia yang tidak boleh. Kalau ensiklopedia boleh. Kita lanjut. Fungsi landasan teori. Satu, sebagai landasan dan pedoman dalam sebuah penelitian. Ibaratnya fondasi rumahnya. Ada teori maka rumah tersebut bisa jadi. Ada fondasi maka rumah tersebut bisa selesai. Yang berikutnya, penjelas hubungan antar variabel penelitian yang akan dilakukan. Kita tahu penelitian kuantitatif menyatakan hubungan antar variabel atau memiliki minimal 2 variabel. Yang berikutnya, sebagai dasar kerangka berpikir penelitian. Nah, ini sama dengan tadi, fondasinya. Yang berikutnya, sebagai pedoman dalam merumuskan hipotesis. Lalu dari hipotesis ini menjadi instrumen penelitian. Ketika instrumen penelitian jadi, maka data bisa dikumpulkan. Karena data setelah terkumpul, maka dia akan bisa dianalisis. Jadi, teori itu merupakan pedoman untuk merumuskan hipotesis. Dari hipotesis terbentuklah instrumen penelitian. Dari instrumen penelitian terkumpullah data. Karena data terkumpul maka bisa dianalisis. Ini yang disebut dengan fungsi landasan teori. Kita lihat sedikit perbedaan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Perbedaan fungsi landasan teorinya kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya, banyak kepustakaan yang dikutip di awal penelitian ini substansial untuk kuantitatif, kalau kualitatif minimal. Penggunaan kepustakaan di awal penelitian menjustifikasi atau mendokumentasi perlunya penelitian itu untuk kuantitatif, untuk kualitatif ternyata sama. Lalu untuk penggunaan kepustakaan di akhir penelitian, ya, di akhir penelitian fungsinya mengkonfirmasi atau mendiskonfirmasi prediksi jawaban sementara atau hipotesis. Ini untuk kuantitatif. Yang kualitatif mendukung atau memodifikasi berbagai temuan yang sudah ada dalam kepustakaan. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada yang namanya hipotesis, di dalam penelitian kualitatif tidak ada yang namanya hipotesis. Kita lihat nanti apa itu hipotesis. Lanjut, langkah-langkah dalam menyusun landasan teori yaitu yang pertama, identifikasi beberapa istilah kunci untuk digunakan dalam pencarian landasan teori. Lalu temukan landasan teori dari berbagai sumber, yaitu sumber primer. Nah, ini saya katakan tadi, buku dan jurnal hasil penelitian, ya, buku ber-ISBN, jurnal yang terakreditasi. Yang berikutnya, evaluasi dan seleksi landasan teori secara kritis sesuai dengan variabel atau topik penelitian. Yang berikutnya, kumpulkan teori-teori yang telah diseleksi dari berbagai sumber sesuai dengan variabel atau topik penelitian. Yang berikutnya, deskripsikan teori-teori yang telah dikumpulkan dan diseleksi tersebut sesuai dengan format penulisan ilmiah masing-masing institusi. Langkah penyusunan teori itu inilah yang disebut dengan langkah penyusunan teori. Saya ringkas saja. Silakan lihat lihat judul Bapak dan Ibu. Kata kuncinya adalah lihat judul, lalu setelah itu tentukan variabelnya. Ketika dapat variabelnya, silakan lihat buku-buku yang berkaitan dengan variabel judul kita. Nah, setelah kita dapat, kita seleksi dari semua buku itu manakah yang benar-benar kita butuhkan dalam penelitian. Setelah kita dapat yang kita butuhkan, silakan tulis menurut penulisan ilmiah di kampus kita. Oke, itu yang disebut dengan landasan teori. Jadi saya ulang kembali, untuk menyusun landasan teori, lihat judul dari penelitian kita, proposal penelitian kita, lalu setelah itu temukan variabelnya. Saya contohkan judulnya misalnya pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Di situ ada 2 variabel, pertama pembelajaran online, yang kedua tentang hasil belajar. Nah, dari pembelajaran online itu saya cari bukunya, ketemu bukunya 10 misalnya. Dari buku 10 itu hanya 3 buku saja yang
saya pakai dalam penelitian saya yang berkaitan dengan penelitian saya. Nah, itu yang disebut dengan seleksi landasan teorinya. Lalu dari buku hasil belajar saya temukan 5, kelima-limanya ternyata saya pakai untuk hasil penelitian saya, untuk penelitian saya. Itu misalnya. Berarti semuanya saya pakai. Nah, ketika sudah saya temukan 3 buku pembelajaran online, 5 buku hasil belajar, saya tuliskan ke dalam landasan teori sesuai dengan teknik atau gaya penulisan ilmiah yang ada di kampus yang kita sedang pelajari, yang sedang kita tempuh. Jadi kalau di kampus kita landasan teori itu setiap kampus itu berbeda gaya penulisannya. Itu disebut dengan bagaimana menyusun langkah-langkah landasan teori. Nah, di dalam landasan teori selain ada teori juga ada yang namanya penelitian relevan. Jadi tadi yang pertama A itu teori, maka yang B ini adalah penelitian yang relevan. Nah, ketika teorinya sudah tersusun, lalu kita buatkan yang berikut penelitian relevan. Apa sih fungsi penelitian relevan? Fungsinya yaitu digunakan untuk menghindari duplikasi penelitian. Duplikasi ini jangan sampai penelitian kita ini sama dengan penelitian orang yang telah melakukan penelitian. Nah, penelitian yang relevan merupakan deskripsi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain namun masih memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ya, artinya apa? Contoh, kalau seandainya kita menulis tadi tentang pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar, ternyata ada orang yang juga menulis hal yang sama dengan penelitian yang kita tulis sekarang, lalu kita tuliskan di penelitian relevan, penelitian ini telah dilakukan oleh si A di tempat ini, tetapi pada si A dia hanya melihat hasil belajar untuk mata pelajaran misalnya bahasa Arab. Nah, untuk penelitian ini saya ingin melihat hasil belajar untuk mata pelajaran PAI atau untuk mata pelajaran yang lain. Itu contoh misalnya. Jadi tidak ada duplikasi penelitian. Kalau seandainya tadi si A juga tentang mata pelajaran PAI, maka kita tidak boleh meneliti tentang mata pelajaran PAI karena sudah dilakukan oleh orang lain. Ya, itu disebut dengan penelitian relevan. Jadi penelitian relevan ini kita masukkan setelah landasan teori. Tujuannya apa? Untuk menghindari duplikasi penelitian. Terkadang ada kesalahan yang dilakukan oleh para peneliti pemula, yaitu penelitian relevan tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dia. Itu salah. Penelitian relevan ini justru ada kaitannya dengan judul kita, dan kita bunyikan perbedaannya. Apa sih perbedaan antara yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan penelitian dengan kita yang akan melakukan penelitian? Saya ulang kembali. Apa perbedaannya ya yang telah dilakukan oleh orang yang telah melakukan penelitian dengan kita yang akan melakukan penelitian? Tentunya harus ada perbedaannya. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Kesimpulannya bahwa di dalam landasan teori itu adalah pernyataan atau kumpulan teori-teori yang relevan dengan judul kita yang berdasarkan referensi ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, landasan teori itu dibuat berdasarkan variabel yang ada di judul penelitian kuantitatif. Yang ketiga, setelah landasan teori maka kita buatkan penelitian relevan. 3 kesimpulan ini yang bisa saya sampaikan di video pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.